ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Ya, pemirsa, banyak yang mempertanyakan kepada siapa sebetulnya kemarahan Luhut ditujukan pada saat dirinya menggelar konferensi pers pada hari Jumat yang lalu. Kami akan membahasnya pagi ini dalam topik akrobatik di panggung etik, basa-basi bongkar konspirasi. Tetapi sebelum itu kita simak dulu informasi berikut ini. Sequel tontonan pengadilan etik di MKD yang mengadili Ketua DPR Setia Novanto hari ini memasuki episode baru. Setelah memberikan panggung tertutup di sidang etik bagi Setia Novanto, para pengadil etik wakil rakyat di MKD akan mendengarkan keterangan dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan hari ini. Kesaksian mantan elit Partai Golkar yang namanya disebut 66 kali dalam rekaman percakapan kontroversial itu, menurut MKD diperlukan untuk mengkonfirmasi keterangan pelapor, saksi, dan terlapor sebelumnya. Selain itu, Luhut Panjaitan pun sebelumnya mengakui kedekatannya dengan Setia Novanto dan Riza Khalid. Saya pernah ketemu Reza, itu teman lama saya. Tidak ada yang salah saya lakukan, dan saya tidak tahu dia ada bahwa demikian. Dan saya pikir saya punya hak untuk berteman pada siapa saja. Dan saya juga berteman dengan saudara Novanto, dan dia sebagai ketua DPR, kami bekerja sama dengan baik, sehingga dengan demikian hubungan parlemen dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Selain Luhut Panjaitan, pengusaha minyak Riza Khalid pun direncanakan dihadirkan dalam sidang etik hari ini. Alasannya, selain Setia Novanto sebagai salah satu pemain kunci dalam skandal Papa Minta Saham, keterangan Riza Khalid pun menjadi penting baik di sidang etik maupun bagi tim penyelidik Kejaksaan Agung. Namun kolega Setia Novanto itu hingga kini belum diketahui keberadaannya. Berbagai pihak menilai para hakim MKD seharusnya sudah bisa menentukan derajat pelanggaran etik dan kepatutan yang dilakukan Setia Novanto. Namun keputusan akhir di MKD bagi Novanto diprediksi adanya tarik-menarik kekuatan politik. Persoalan menjadi lain ketika misalnya tarik-menarik kepentingan politik itu masih sangat amat kuat. Dan kalau sampai dengan yang sudah-sudah, tampaknya kita melihat bahwa tarik-menarik kepentingan politik itu masih sangat amat kuat. Dan kalau ini masih stabil, tarik-menarik kepentingan politik itu, sulit membayangkan akan segera bisa diambil kesimpulan dan keputusan bersama oleh MKD. Kecuali kalau memang kemudian ada kesepakatan-kesepakatan di balik layar yang memungkinkan mereka mengambil keputusan cepat. Sementara di mata publik, suguhan tontonan pengadilan etik bagi sang komandan parlemen itu justru semakin mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga wakil rakyat. Semua barang bukti udah ada, rakyat juga udah bisa lihat, dan kita harap MKD bisa menyuarakan suara kita juga. Sepertinya ya, udah bisa ditebak. Ya hasilnya nggak jauh berbeda, bahwa tidak ada hasilnya gitu, ya tetap aja bahwa Setia Novanto itu nggak bersalah gitu. Cobalah transparan ke masyarakat ini, jangan terselubung, jangan tersembunyi. Rakyat itu menunggu itu sekarang, Bu. Selain beragam ekspresi kemarahan dan kegeraman seperti demo, membakar foto Setia Novanto, atau aksi teatrikal diluapkan publik atas tontonan yang disuguhkan di pengadilan etik MKD, puisi berjudul "Maafkan Aku Meludah ke Arah Wajahmu Yang Mulia" adalah bentuk luapan kekecewaan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Saya menulis puisi ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung orang per orang, dan mudah-mudahan tidak ada orang yang merasa terluka. Ini hanya ungkapan kekesalan saya melihat keadaan ini. Judul puisi ini, mohon maaf, judulnya "Maafkan Aku Meludah ke Arah Wajahmu Yang Mulia". Tidakkah kita melihat sebuah kebobrokan moral kasat mata diperagakan? Integritas begitu unggul bersinar bersanding dengan gelapnya kepalsuan. Panggilan yang mulia berkali diucapkan, namun hati begitu terluka mendengar karena gelar dan perilaku tak bersesuaian, karena baju kehormatan disalahgunakan, dijadikan penutup
pembusukan dan kebobrokan. 200 juta pasang mata melihat tenggorokan begitu kering terjerat, tak mampu menelan ludah, melihat kemunafikan di puncak kebejatan. Karena itu yang mulia, maafkan aku. Kali ini aku tak tahan harus meludah ke arah wajahmu. Wajah kepalsuan yang bagiku begitu menyebalkan dan memuakkan. Ya, pemirsa, kami akan langsung membahas topik perbincangan pada pagi hari ini. Saya akan panggilkan lagi satu narasumber yang sudah hadir di Cafe Bincang Pagi, Pak Taufik Lohadi. Silakan Pak Taufik bergabung di sini bersama dengan Mas Burhan. Pagi Pak Taufik. Baik, kita sama-sama akan membahas soal akrobatik di panggung etik ini. Saya akan ke Mas Burhanuddin terlebih dahulu. Kita akan membahas lebih lanjut soal konferensi pers. Sebagai pengamat, Mas Burhan, apa rasanya ketika Pak Luhut berkata, saya bisa bikin pengamat repot? Gini, kalau ini bukan personal ya, atau bukan terkait dengan para pengamat lain yang sebelumnya mungkin menyatakan kritik dan mengungkapkan spekulasi terkait dengan Pak Luhut, Panjaitan, dengan Pak Riza maupun Pak Setia. Tapi poin yang ingin saya angkat adalah bagaimanapun Pak Luhut kan terusik dengan pemberitaan, spekulasi yang berkembang yang mengaitkan dirinya. Nah, kalau kita lihat press conference kemarin, keterusikan itu tidak disasar secara langsung sumbernya oleh Pak Luhut. Maksudnya salah sasaran? Iya, salah alamat kemarahan itu ditujukan ke pengamat. Menurut saya akan jauh lebih bagus jika Pak Luhut menyampaikan kekesalan atas Pak Riza dan Pak Setia Novanto yang mencatut namanya 66 kali. Jadi sumber gosip, sumber spekulasi terkait dengan dirinya, terkait dengan Pak Luhut itu Riza, Pak Setia Novanto, bukan para pengamat gitu. Tapi nyatanya justru ke pengamat. Jadi makanya saya sebut tadi, kemarahannya itu salah alamat dan justru mempertebal spekulasi dan gosip yang mengaitkan Pak Luhut dengan Pak Riza. Kita akan dengarkan ya Setia. bagaimana selengkapnya keterangan Luhut Binsar Panjaitan yang menyinggung soal pengamat. Mau bisa lihat di TV di mana itu, silakan aja ngomong itu. Pengamat-pengamat atau siapa itu yang silakan. Saya akan pertimbangkan. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot. Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Gimana itu, Mas Burhan? Emang selama ini pengamat membuat Pak Luhut repot? Saya kira tidak ya. Sebenarnya ini refleksi dari pertarungan elit yang kemudian pengamat menjadi sasaran karena memang secara politis tidak punya backup. Jadi saya terus terang merasa bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut kemarin justru secara komunikasi politik merugikan dirinya sendiri. Jadi tidak secara langsung menyasar sumber masalah, yaitu terkait dengan Reza, Khalid dan Setia Novanto yang mencatut namanya, tapi justru memperlebar masalah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada kehadiran 3 anggota MKD yang secara peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 pasal 11 tentang kode etik itu juga dianggap menunjukkan adanya favorability karena hadir pada seseorang yang potensial menjadi saksi, apalagi Pak Luhut diundang oleh MKD pada sidang hari ini. Nah, itu tentu juga akan menimbulkan spekulasi yang berkembang dan merugikan Pak Luhut sendiri. Jadi saya menyesalkan kenapa Pak Kahar, kemudian Pak Adis dan satu lagi Pak Ridwan itu menghadiri undangan Pak Luhut di sebuah acara yang potensial mempertebal plot tadi gitu loh. Jadi saya tidak tahu apa alasan mengundang 3 anggota MKD dan mengapa misalnya kalau kita telitik komentar Pak Luhut dari awal itu sepertinya tidak happy bukan kepada Pak Setia dengan Pak Riza, tapi justru kepada misalnya Pak Sudirman Said yang melaporkan ke MKD. Misalnya pernyataan Pak Luhut yang paling kencang di awal kan, apakah Pak Sudirman Said sudah mengantongi izin dari Presiden? Setelah dibuktikan bahwa Pak Jokowi marah besar, arahnya berbalik bukan ke Pak Sudirman Said sebagai titik kemarahan beliau, tapi justru ke para pengamat dan media. Jadi saya tidak paham apakah ini bagian dari melebarkan masalah, ataukah memang Pak Luhut tidak memahami sesuatu yang sangat mudah untuk dijelaskan ya dengan akal sehat. Masalah utamanya adalah Setia Novanto dengan Riza Khalid yang menyebut namanya, inilah sumber yang menyebabkan Pak Luhut dan Pak keluarganya
itu terusik karena dikait-kaitkan dengan masalah yang muncul dalam kasus Oke, izin Mas Burhan, saya perpanjangan juga Freeport. akan tanya pendapat dari Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, Anda mungkin sudah menyaksikan bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Bisa Anda tanggapi ada apa sebetulnya di balik kemarahan Luhut ini? Saya tidak dengar suaranya, Yulvi. Baik, nanti kami akan perbaiki sambungan dengan Pak Mahfud MD. Pemirsa, saya ke Mas Taufik terlebih dahulu. Mas Taufik, kalau yang Anda lihat, Pak Luhut ini marah ke siapa? Menurut saya marah kepada sebuah situasi yang menurut saya dia tidak memperkirakan. Dia masih berada di dalam sebuah paradigma kekuasaan lama. Kekuasaan lama? Kekuasaan lama menurut saya. Kalau dia mengancam-ancam, tidak boleh di dalam kekuasaan itu. Di dalam politik kita ini sekarang masuk di dalam sebuah. Anda merasa pernyataan Pak Luhut yang mengatakan dia bisa membuat pengamat repot itu adalah bentuk ancaman? Itu menurut saya ancaman. Itu adalah verbalis dan jelas. Verbalistik begitu dan kemudian tertangkap. Menurut saya itu tidak boleh. Karena apa? Presiden Jokowi itu dipilih itu dalam sebuah sistem demokrasi karena orang percaya kepada demokrasi. Dia tidak boleh mengancam-ancam seperti itu. Kalau memang dia merasa namanya adalah dicatut atau namanya adalah menjadi buruk, maka menurut saya dia harus melakukan klarifikasi. Permintaan dia agar dipanggil oleh MKD sudah benar. Tetapi harus ingat, saya ingin beritahukan bahwa sejauh ini MKD itu tidak menjelaskan apapun tentang seorang namanya Setia Novanto. Pak Setia Novanto itu tidak menjelaskan apakah dia clear di dalam dalam persoalan itu. Apakah dia itu adalah melanggar kode etik atau tidak? Tidak pernah dia jelaskan. Alih menjelaskan hal itu, dia justru lebih berkutat pada persoalan bagaimana sidang dia ditutup. Ya. Oke. Karena itu menurut saya sekarang dia harus menjelaskan. Pak Luhut itu sudah dicatut namanya seperti itu. Bahkan kalau kita tangkap dari pembicaraan dari awal hingga akhir diputar, seakan-akan Pak Luhut di sini adalah sebagai mastermind-nya. Ya. Bukan hanya sebagai bagian. Ya, semuanya akan beralih kepada dia yang akan meminta dan kemudian dia akan diminta, dia yang akan mendesain dan sebagainya. Kalau kita tangkap, nah ini harus menjelaskan. Dan yang Anda tangkap itu keluar dari pernyataan Setia Novanto dan Riza Khalid dalam rekaman percakapan, kan? Dalam percakapan tersebut, coba ditangkap. Baik, nanti saya akan tanya kepada Mas Burhan, sebetulnya merasa terancam tidak sih dengan pernyataan dari Pak Luhut tadi? Tapi kita akan jawab setelah jeda berikut, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Saya akan kembali menyapa pakar hukum tata negara Mahfud MD. Pak Mahfud, saya ingin tanya, Luhut ini kan marah kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dalam kasus Papa minta saham. Tetapi tidak sekalipun Mahfud ini mengatakan ia marah kepada Setia Novanto dan Riza Khalid yang jelas-jelas 66 kali menyebutnya dalam rekaman percakapan. Apa yang Anda tangkap dari kemarahan Pak Luhut ini? Silvi, pertama dia terpancing oleh pemberitaan yang luar biasa tentang dirinya menurut saya. Yang kedua, sebenarnya dia terseret oleh kekeliruan MKD di dalam menangani kasus ini. Kan sebelum dia jumpa pers yang mengancam itu kan dia mengatakan berkali-kali bahwa dia ingin dipanggil oleh MKD. Ya. Tetapi MKD pada waktu itu belum sepakat kan. Sehingga dia pada hari Kamis itu bilang kalau sampai hari Jumat tidak diberi jadwal saya ketemu MKD, maka saya akan jumpa pers menjelaskan posisi saya ke publik. Dan Jumat juga belum ada jawabannya, sehingga pada Jumat sore itu dia jumpa pers. Ya, nah itu dia terpancing oleh itu sebenarnya. Lalu yang kedua, jumpa pers itu sendiri sebenarnya sih masalahnya clear gitu ya, tetapi keterlibatan orang MKD dari Golkar yang 3 itu malah merusak citra dia, merusak maksud jumpa pers itu yang ingin membersihkan kepada publik, malah mengundang orang MKD, dan orang MKD-nya kebetulan orang Golkar yang dikenal membela Setia Novanto, dan Pak Luhut sama sekali memang tidak menyebutkan bahwa Setia Novanto itu salah atau bohong dalam hal itu. Sehingga terkesan ada main mata, ada main mata antara Luhut dengan
Golkar dan Setia Novanto. Nah itu, kemudian sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Pak Luhut, kalau kepada publik itu sudah benar. Tetapi dijelaskan itu nanti kepada MKD tidak ada gunanya sebenarnya, karena ini bukan pengadilan hukum pidana. Pak Luhut itu sebenarnya tidak perlu juga datang, tidak perlu juga dipanggil, karena yang diadili oleh MKD itu adalah Setia Novanto, bukan Luhut. Tetapi kalau Setia Novanto yang di Kejaksaan Agung itu berlanjut, di situ Luhut bisa diminta keterangan. Oke. Karena Berarti kebenaran pemanggilan apakah Luhut dia dalam sidang berkong MKD kali ini tidak diperlukan ya, Pak Mahfud? Menurut saya sama sekali tidak diperlukan dan tidak ada urgensinya, karena kita tidak mau membuktikan apakah benar ada apa saham 11%, 9% itu bukan pembuktian di MKD. Itu nanti bukan di kebenaran Kejaksaan. material yang hendak dibuktikan di MKD. Iya, bukan kebenaran material yang dibuktikan di MKD itu sebenarnya sudah selesai. Tanpa Riza Khalid pun hadir itu sudah selesai. Karena apa? Tujuannya membuktikan Novanto itu sudah melanggar, satu, ketemu pengusaha, lalu berbicara di luar tugasnya, menyerobot tugas pemerintah. Yang ketiga, mengolok-olok pejabat, mengolok-olok presiden, mengolok-olok Pak Luhut dan sebagainya. Tapi itu bisa disimpulkan oleh MKD sendiri, tidak perlu Pak Luhut. Nanti Pak Luhut itu sangat diperlukan keterangannya di dalam proses hukum. Oke, Satu yang ingin saya tanyakan Pak Mahfud, Pak Luhut ini kan menyebut, dia mengatakan pengamat ini sebagai bagian dari pihak yang selama ini sering berkomentar ke media soal dirinya juga dalam kasus Papa minta saham. Pak Luhut menyebutkan bahwa dia bisa saja membuat pengamat ini kerepotan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira itu ekspresi dari sikap yang terlalu emosional ya. Karena kan pengamat sebenarnya agak imbang, tinggal Anda mau melihat pengamat yang dari mana dan siapa. Pengamat juga memang ada yang ini belum ada kaitannya dengan Pak Luhut gitu. Banyak pengamat yang begitu. Termasuk saya, kaitannya nanti di proses hukum pidananya gitu. Jadi tidak semua pengamat juga, tetapi memang dia pada waktu itu tampak sangat resah gitu, ingin membela diri, ingin menunjukkan posisi dirinya kepada publik dan tidak punya forum gitu, sehingga tampak emosional seperti itu. Tapi Anda merasa Luhut ini salah sasaran tidak? Ya. Anda merasa Luhut salah sasaran tidak? Saya kira tidak. Artinya Luhut salah sasaran bahwa yang ditembak pengamat dan kemudian media massa tertentu, saya kira tidak salah dari sudut kalau kita mau memahami posisi dia. Tetapi bahwa pengamat juga tidak salah menyorot dia, karena apa? Karena memang faktanya ada pembicaraan Setia Novanto dan Riza Khalid dan Ma'ruf itu yang menyebut-nyebut dia di dalam, nampaknya memang posisi sentral. Yang bisa mengatur presiden itu adalah 3 orang. Dan 3 orang itu yang paling utama Luhut. Kan gitu. Nah, saya kira tidak ada yang salah dari pengamat. Jadi sebetulnya dalam rekaman percakapan Pak Mahfud, jelas sebetulnya yang mengait-ngaitkan Luhut dalam kasus Papa minta saham ini sebetulnya adalah teman Luhut sendiri, yaitu Setia Novanto dan Riza Khalid. Oh iya, kalau itu jelas bahwa bukan pengamat yang mulai kan, dari awal Novanto sudah mengatakan bisa mengatur presiden. Kalau saya ketemu Pak Luhut, ketemu presiden, bertiga 99% urusan selesai. Itu kan Novanto yang bilang. Dan pengamat tidak bisa disalahkan karena pengamat itu kan melihat apa yang di luarnya. Nanti kalau saya sudah sampaikan, kalau Pak Luhut itu nanti sebenarnya di kejaksaan aja dijelaskan bahwa di mana posisi dia yang sebenarnya. Nah, ini kan kejaksaan sedang berjalan juga kan sekarang. Pak Mahfud, kita tahan di situ dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali lagi selepas jeda. Masih memperbincangkan soal akrobatik di panggung etik basa-basi bongkar konspirasi. Mas Burhan menyambung pertanyaan yang saya tadi ketika Pak Taufik mengatakan sebetulnya yang disebutkan Pak Luhut itu ancaman kepada pengamat. Anda merasa terancam tidak dengan kata-kata dari Pak Luhut? Saya pribadi tidak merasa terancam ya, karena saya juga baru datang dari Australia. Jadi saya tidak merasa secara pribadi jadi sasaran tembak Pak Bagi Luhut. pengamat secara umum? Tetapi secara umum saya melihat apa yang disampaikan Pak Luhut, terutama penggunaan bahasa saya tentara,
saya barusan reuni dengan pasukan saya dari tim-tim, saya tidak berani, tidak takut mati dan seterusnya. Itu bahasa intimidatif ya, yang menurut saya tidak elok disampaikan oleh Pak Luhut Panjaitan, karena kita tahu Pak Luhut punya track record yang cukup bagus, terutama di kalangan tentara, yang dianggap lebih intelektual, lebih bisa bergaul dengan kalangan siapa saja. Nah, kemarin dalam press conference, saya saksikan rekamannya full itu di YouTube, itu kelihatan justru malah menjadi bumerang buat Pak Luhut sendiri. Jadi saya terus terang menyayangkan kenapa tidak ada yang mengingatkan Pak Luhut, baik dari sisi konten substansi yang disampaikan Pak Luhut dalam press conference kemarin, maupun yang diundang, karena ada trio MKD. Ketika itu, trio MKD plus itu diundang, bumerang juga bagi Pak Luhut bumerang, sendiri? jelas. Karena kalau kita lihat peraturan DPR nomor 1 tahun 2015, pasal 11 tentang kode etik itu clear itu. Nggak boleh MKD dalam hal ini itu mengundang pihak yang potensial punya konflik kepentingan dengan perkara yang disidang di MKD. Nah, dalam hal ini Pak Luhut mengundang MKD yang kebetulan ketiga-tiganya itu punya semacam persepsi sebagai aktor antagonis dalam sidang MKD ya. Nah, ini justru menjadi bumerang. Lagi-lagi saya heran kenapa tidak ada yang mengingatkan soal style, bagaimana gaya komunikasi, substansi yang disampaikan, termasuk yang diundang. Ya. Karena dari 3 aspek yang tadi saya sampaikan, semuanya justru menjadi blunder ya buat Pak Luhut. Pak Taufik, hari ini Pak Luhut akan dipanggil di MKD. Menurut Anda seberapa penting sebetulnya keterangan Luhut di sidang MKD? Saya merasa bahwa penting bagi Pak Luhut. Karena azas ini apa namanya, keadilan. Jadi seseorang memiliki kesempatan untuk menjelaskan posisinya. Itu sudah digunakan, tetapi di dalam konteks Pak Setia Novanto, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Sebenarnya tidak, karena ini sudah selesai. Masyarakat dalam juga kasus pelanggaran etik Novanto sebetulnya keterangan sudah Luhut selesai, tidak diperlukan. Karena yang menjadi persoalan adalah kan Pak Setia Novanto. Ya. Dan kemudian Pak Setia Novanto tidak, ketika diberi kesempatan dia tidak menjelaskan tentang substansinya apapun. Artinya dia dengan demikian dia ingin mengatakan bahwa dia itu adalah memang seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan Pak Luhut? Pak Luhut ini harus menjelaskan karena itu adalah panggungnya, menurut saya. Dia harus menjelaskan posisinya. Berarti tidak ada alasan sidang berlangsung tertutup, harus terbuka kalau begitu. Menurut saya dia terbuka saja. Pak Luhut kan minta terbuka juga. Pak Luhut memang minta terbuka. Nah, nanti saya khawatir sekali bahwa justru MKD yang mengatakan tertutup. Itu adalah menjadi ajab serajab namanya. Baik. Kan. Setelah konvers kemarin, Mas Burhan, bagaimana Anda membaca arah keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Luhut? Ini akan memperjelas keterlibatan Novanto atau justru sebaliknya? Nah, ini kesempatan berharga ya buat Pak Luhut untuk memperjelas posisi dan sekaligus membantah spekulasi gosip yang berkembang yang mengaitkan dirinya sebagai mastermind dari pertemuan 3 orang ya, antara Pak Ma'ruf, kemudian Pak Riza dan Pak Setia Novanto. Poin saya sebut tadi sebagai kesempatan berharga karena dalam beberapa kesempatan sebelumnya Pak Luhut terkesan di mata publik itu menyalahkan Sudirman Said ketimbang menyalahkan Setia Novanto dengan Pak Riza. Ya. Ini yang harusnya dibantah ya. Jadi ada arena di MKD sendiri terkait dengan etik, dan etik itu tidak terkait langsung dengan Pak Luhut karena itu masalahnya Pak Setia Novanto sebagai anggota DPR yang kebetulan ditunjuk sebagai ketua. Kemudian yang kedua yaitu arena persepsi tadi, arena publik tadi, yang tentu saja bisa dipakai oleh Pak Luhut ketika dipanggil oleh MKD untuk memperjelas posisinya bahwa dirinya katakanlah tidak suka dicatut namanya sebanyak 66 kali oleh Luhut, oleh Pak Setia Novanto dengan Pak Riza. Itu yang belum kita dengar. Itu yang kita ingin dengarkan dari Pak Luhut Panjaitan. Karena tadi kalau kita baca betul yang disampaikan oleh Pak Taufik, itu sepertinya Pak Luhut bukan saja menjadi bagian dari plot, tapi kalau kita baca rekaman yang disampaikan terutama pernyataan Pak Setia dengan Pak Riza, kelihatan beliau menjadi patron dari 2 orang ini itu loh. Nah, ini harus dibantah kalau memang Pak Luhut keberatan dengan pernyataan dan komentar yang disampaikan oleh Pak Setia Novanto. Selain dan Pak Riza. Pak Luhut, sebetulnya katanya masih ada satu lagi yang mau dihadirkan, yaitu Riza Khalid. Kalau Pak Taufik melihatnya seberapa penting kehadiran Riza Khalid? Karena kita melihat ini sudah berjalan lambat proses di MKD dan sebentar lagi tanggal 18 ini sudah reses. Apakah masih perlu Riza dihadirkan? Kalau Riza tidak datang, itu adalah akan menjustifikasi, ya kan? Bahwasanya memang seperti itu yang dipikirkan masyarakat. Kalau tidak, dia tidak mungkin melarikan diri. Ini dia sudah melarikan diri.
berarti dia merasa bersalah dan tidak bisa menjelaskan. Karena itu menurut saya ketika dia dipanggil seharusnya datang. Tapi kalau tidak datang, itu sudah semakin memberatkan Pak Setia Novanto menurut saya. Dari situ menunjukkan bahwa ini adalah benar ada skenario dan dia merasa bersalah dan sudah melarikan diri. Harus ingat bahwasanya Reza Khalid ini adalah seorang yang antagonis di dalam perspektif presiden. Karena itu dia adalah menjadi sasaran di Petrol. Sekarang tiba-tiba dia berada di dalam sebuah arus dan arus tersebut adalah dekat sekali dengan presiden. Itu harus ingat. Karena itu adalah penting sekali. Seorang yang nama Reza Khalid itu adalah harus hadir untuk mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan orang-orang tersebut. Tidak ada hubungan apapun dia dengan seorang yang bernama Pak Luhut Panjaitan. Sedikit Pak Taufik, kenapa Anda mengaitkan Riza ini ke Petrol? Ya sekarang ini dia berada di dalam Petrol itu. Pak Reza Khalid ini adalah seorang pemain di dalam masalah minyak tersebut, pemain utama. Dan dari hasil yang dilakukan, yang dia lakukan itu adalah banyak terkait Pak Riza di situ. Dan dia tidak suka. Baik. Presiden tidak suka terhadap hal tersebut, ya kan? Karena dianggap itu adalah telah membuat BBM Indonesia atau minyak Indonesia menjadi sepertinya harus ada penyelidikan lebih lanjut Pak Taufik. Di atas segalanya, ini pesan utama ya. Di atas segalanya sepertinya tidak ada yang berubah dari peta politik kita. Skandal politik, skandal hukum, apapun namanya, itu biasanya bersumber dari perburuan rente. Masalah politik ekonomi. Lagi-lagi masalah perburuan rente ya. Sebenarnya itu Nanti cerita utama di dari terakhir, rangkaian drama Setia Novanto. Kita akan membahas dan bagaimana rangkaian drama Setia Novanto di MKD ini dapat berjalan sesuai dengan fakta, meskipun yang kita lihat selama ini banyak sekali fakta yang seolah-olah diputar-putar, dijadikan akrobatik, bagaimana untuk mengurai masalah akrobatik politik yang terjadi di MKD ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya akan kembali menyapa Pak Mahfud. Pak Mahfud, tanggal 18 ini sudah memasuki masa reses anggota DPR. Jika Riza Khalid lagi-lagi tidak muncul setelah dipanggil berkali-kali oleh MKD, apakah MKD harus memutuskan tanpa mendengarkan keterangan dari Riza Khalid? Ya, Silvi, menurut saya sebenarnya urusan perkara ini, yaitu teradunya Setia Novanto, itu sudah bisa diputuskan tanpa harus menunggu kehadiran Reza Khalid. Gitu, karena tujuannya cuma itu dan itu sudah bisa disimpulkan oleh siapapun. Gitu. Ini karena yang akan digali lagi dari Reza Khalid dan sebagainya sudah menyangkut substansi pidananya sebenarnya, bukan pencatutan namanya. Kalau pencatutan namanya dan etikanya oleh Novanto sudah jelas-jelas nggak bisa dibantah oleh siapapun dan tidak dibantah oleh Novanto. Dia hanya mengatakan tidak mau menjawab, itu satu. Lalu yang kedua, kalau memang misalnya Pak Luhut mau dihadirkan hari ini, saya kira satu hal penting perlu diklarifikasi sekalian meskipun tidak ada kaitannya dengan etikanya Novanto, yaitu ketika dia mengatakan bahwa Sudirman Said itu tidak diizinkan oleh Presiden untuk melaporkan ke MKD. Tetapi ternyata Presiden menurut Sudirman Said justru dia bawa aja ke MKD gitu. Nah ini harus di-clearkan juga agar masyarakat menjadi tahu ini mana masalahnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Silvi, saya katakan masalah ini sebenarnya untuk etika itu udah selesai. Masalah lain tidak usah diseret-seret oleh MKD, misalnya usaha membentuk pansus, kemudian masalah hukum. Pansus bisa dibentuk tetapi bukan putusan MKD. Itu MKD tidak boleh bicara soal pansus. Nanti DPR sendiri. Pansus hanya bertugas, MKD hanya bertugas memutuskan pelanggaran etik oleh Novanto yang oleh rasa keadilan publik dan rasa common sense gitu ya, common sense publik itu sudah jelas, itu pelanggaran-pelanggaran sudah secara nyata dilakukan oleh Setia Novanto. Baik, jadi seharusnya tidak sulit untuk MKD memutuskan ya? Sama sekali tidak sulit. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD atas waktu Anda bersama kami di Bincang Pagi hari ini. Mas Burhan, terakhir yang ingin saya tanyakan adalah kalau menurut Pak Mahfud tadi sebetulnya persoalan etika sudah selesai. Tetapi apa yang kita lihat sampai saat ini akrobatik di panggung etik ini masih terus saja bergulir. Bagaimana untuk mengakhiri itu sebetulnya? Sebenarnya kembali ke komitmen awal, MKD itu kan satu badan yang dibentuk untuk menjaga kehormatan anggota dewan. Jadi fungsi MKD adalah menjaga DPR
agar kehormatan Dewan sebagai representasi politik demokrasi kita itu bisa dijaga dengan kuat. Nah, harusnya mudah sekali buat MKD untuk mengambil keputusan ini. Jadi saya setuju dengan Pak Mahfud, mengapa harus dibikin dramatisasi, mengapa harus dibikin festivalisasi, hal-hal yang justru malah mempertebal kemarahan publik kepada institusi MKD. Dan bukan hanya kepada MKD itu sendiri, tapi juga Dewan secara keseluruhan. Jadi kasus ini itu seperti memperburuk citra Dewan dan pada ujungnya memperburuk citra demokrasi. Jadi kalau demokrasi mati, saya kira MKD turut berkontribusi gitu ya, atas kemarahan publik yang kemudian ujungnya orang mengaitkan dengan ternyata produk demokrasi tak lebih dari dagang sapi. Tapi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan semacam ini yang mendorong sebetulnya MKD untuk bekerja secara objektif sudah disuarakan dari berbagai pihak. Persis. Tetapi kenyataannya apa yang kita lihat justru MKD ini bukannya semakin baik, tetapi ada kecenderungan semakin melempem. Ya, itu kelihatan sekali ya, sesuatu hal yang mudah untuk diputuskan karena ini terkait dengan masalah etik, patut atau tidak patut, yang common sense orang juga bisa menganalisanya, bisa memahaminya dengan akal sehat, tapi justru diputar balik dengan akal bulus gitu ya. Jadi yang karena apa? Kepentingan politik? Jelas itu kepentingan politik gitu ya. Jadi ada pertarungan antar elit, pertarungan politik yang sedemikian tajam yang kemudian berimbas pada objektivitas MKD. Suatu hal yang mudah diputuskan, tapi buat MKD justru dibikin susah. Jadi persoalan pokoknya yaitu masalah etik justru dikaburkan. Kita masuk ke isu-isu lain yang sama sekali tidak substantif, yang menurut saya bisa diselesaikan di arena lain, tapi arenanya sendiri justru kedodoran. Jadi ini wajah buruk sebenarnya ya. Sekali lagi Dewan mempertunjukkan kepada publik bahwa DPR yang terhormat dengan institusinya yang seharusnya menjaga kehormatan justru memperburuk kehormatan dirinya sendiri. Pak Taufik, terakhir apa yang harus dilakukan MKD supaya wajahnya tidak semakin buruk, terutama untuk sidang hari ini? Menurut saya seperti dinyatakan oleh Pak Akbar Tanjung, ya, Pak Novanto itu sebaiknya di dalam konteks politik sekarang ini untuk kebaikan bersama dan kebaikan partainya juga, dia harus mengundurkan diri. Dan menurut saya itu harus dilakukan oleh MKD. Kalau dia tidak mengundurkan diri, dia harus merekomendasikan sesuatu yang kemudian itu adalah konsekuensinya harus pemecatan atau pengunduran diri. MKD harus memberikan sanksi berat. Sanksi berat atau sanksi moderat itu, ya. Tidak ada masalah, tetapi tidak boleh sanksi ringan. Karena sanksi ringan sudah pernah dulu. Itu tidak ada konsekuensi apapun. Ibaratnya jangan 2 kali kartu kuning gitu ya. Menurut saya seperti itu. Dan itu harus dilakukan. Dan MKD juga harus ingat, karena sekarang ada upaya untuk mengaburkan. Orang mengatakan ini harus ada pansus dan sebagainya. Itu adalah pansus adalah urusan belakangan. Sekarang yang paling penting adalah keputusannya harus dilakukan oleh MKD, harus merekomendasi tertentu terhadap bernama Pak Setia Novanto. Simpel saja. Politik itu soal trust, soal kepercayaan publik. Kalau trust hilang, seharusnya Setia Novanto itu dengan kepala dingin, dengan jiwa besar menyatakan mundur. Kalau misalnya tidak bersedia mundur, ya dimundurkan, kan simpel gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik, dan juga Pak Taufikul Hadi, politikus Partai Nasdem. Nanti kita akan lihat bagaimana jalannya sidang MKD hari ini dengan menghadirkan Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang namanya disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman percakapan. Apakah sidang nanti akan berjalan sesuai dengan kehendak publik, berjalan dengan objektif, kita akan nantikan pemirsa. Masih ada satu lagi perbincangan yang akan dibawakan oleh rekan saya Leonard Samosir dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Silakan Leo. Baik Sylvia dan pemirsa, selepas jeda berikut saya akan segera membedah editorial Media Indonesia yang pagi ini mengambil tajuk Aksi Tak Patut Menteri Luhut. Tetaplah bersama kami.